hari ini kita anggap biasa-biasa saja. Saudara, tapi kalau engkau sedang menghadapi situasi-situasi yang begitu kalut, ya seperti benang kusut, dengar baik-baik. Engkau akan melihat kekuatan firman itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidupmu. Saya ulang lagi saudara, waktu kita dengar khotbah di gereja, di persekutuan doa, kelihatannya itu ayat biasa-biasa saja. Waktu saudara baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab, tiap pagi baca. Mungkin saudara anggap biasa-biasa saja. Tapi dengar baik-baik, ada saat di mana Anda akan lihat bahwa firman yang saudara baca itu tidak biasa-biasa. Amin. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara, input firman dalam hidupmu tiap hari. Ya, kasih hari tambah hari terus, tambah hari, kasih masuk firman dalam tempung hidup. Sebab kebenaran itu pasti memberikan keputusan yang tepat dalam hidup ini. Tanpa firman Tuhan, kita akan jalan buntu. Tanpa firman Tuhan, kita akan menuju ke kesesatan. Kita akan jatuh tersandung. Tetapi dengan firman, kita akan lihat jalan keluar. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang input kebenaran terus dalam depung hidup, mundur dari pelayanan, mundur dari pengiringan kepada Tuhan, mundur dari kesetiaan kepada Tuhan. Itu tidak mungkin saudara yang terkasih. Karena firman itu akan mendarah daging dalam depung hidup. Ya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Tuhan bawa kami kembali. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada kesempatan diberkati ini. Karena Engkau sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa. Kami percaya setiap kami hadir karena Tuhan tarik kami ada di tempat ini. Dan karena itu kami tahu bahwa Tuhan mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Bicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi kemauan Tuhan buat kami semua yang ditarik oleh Bapa hadir pada kesempatan ini. Berkati kami, pulihkan kami, lawati kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kekuatan baru Tuhan beri, pertumbuhan yang baik Tuhan beri ke dalam rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya jam pemberitaan. Dari awal pertengahan kami taruh sepenuhnya. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom buat kita semua. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga buat kesempatan yang saya oleh Mama di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita semua diizinkan Tuhan untuk hadir. Baik, kita akan memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 menjadi ayat rujukan yang akan sama-sama kita perhatikan. Mari kita lihat dulu Yosua 24 ayat 15 ini. Dan kita mau baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Yosua pasal 24 ayat 15. Baik, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dari nats ini atau dari ayat ini, tema pada kesempatan sore hari ini kita akan perhatikan, yaitu keputusan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kalau kita memperhatikan dalam kitab Yosua 24 ayat 15 ini, kita menemukan dua bagian besar. Bagian besar yang pertama dikatakan begini, tetapi jika kamu anggap ya tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Di seberang Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah, di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Itu bagian pertama yang kita temukan di dalam teks ini. Saudara, lalu bagian yang kedua itu bagian ayat yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagian yang terakhir ini, saudara, ini yang merupakan keputusan yang diambil oleh seorang Yosua. Kalau kita melihat bagian yang pertama, itu merupakan suatu tantangan, ya, suatu tantangan yang diperhadapkan bukan hanya saja kepada bangsa Israel secara umum, tetapi juga kepada Yosua dan keluarganya secara khusus. Tapi ketika tantangan itu diberikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keputusan yang diambil oleh Yosua adalah satu keputusan yang tepat. Keputusan yang penuh hikmat. Keputusan yang bukan sembarangan keputusan. Keputusan yang akan membawa kepada suatu keberuntungan. Keputusan yang akan membawa pada suatu berkat. Itulah yang Yosua ambil. Ada amin? Saya percaya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan semua saudara yang mengikuti live streaming ini, saudara kita ini tidak bisa lepas dari setiap tantangan di dalam hidup ini. Setiap hari pasti ada saja tantangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan. Dan waktu kita diperhadapkan dengan tantangan, kita harus bisa mengambil keputusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa mengambil keputusan di dalam tantangan yang kita hadapi. Orang bisa mengambil keputusan dalam dua kesimpulan atau dua bagian, saudara. Ada orang yang mengambil keputusan tanpa hikmat. Mengambil keputusan tanpa hikmat pasti tidak menyenangkan ujung-ujungnya, saudara. Ya, jadi waktu tantangan ini diberi, bangsa Israel diperhadapkan dengan suatu keputusan. Mau sembah itu Tuhan Allahnya orang Amori, ya, yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat itu, atau kamu mau pilih Yahweh Allah yang hidup itu, saudara yang terkasih. Kalau misalnya keputusan yang diambil bangsa Israel itu adalah pilih Allah orang Amori, maka pasti sial berat, saudara yang terkasih. Ya, mereka tidak akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Mereka tidak akan melihat sesuatu yang baik, saudara, ada di depan mereka. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita baca teks selanjutnya, keputusan Yosua itu mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel pun kemudian memberi keputusan untuk memilih, menyembah atau beribadah kepada Allah yang benar. Tapi saya mau ulangi sekali lagi pernyataan ini. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan tantangan. Kita selalu diperhadapkan dengan, saudaraku, banyak sekali masalah. Dan kita harus mengambil keputusan yang berhikmat. Sebab kalau saudara tidak mengambil keputusan yang berhikmat, hidupmu pasti tidak melihat keberuntungan. Waktu saudara mengambil keputusan yang berhikmat, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Mengalami mujizat, dapat jalan keluar, alami kekuatan dari Tuhan, alami pertolongan Tuhan, alami segala hal yang baik. Tuhan pasti kerjakan waktu saudara mengambil keputusan yang berhikmat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita di awal-awal tahun kita disodorkan dengan fenomena orang mengambil keputusan yang salah. Ya tahu saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tanya kita dengan dong sama, kita sama-sama punya masalah, ya saudaraku. Tapi keputusan menjadi kesimpulan. Ya.
keputusan yang diambil saudaraku itu menjadi sesuatu yang menghasilkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Waktu kamu ambil keputusan beli tali di toko dan kemudian pigantong diri, maka selesai lalu hidup. Ya saudara, tapi waktu kamu menghadapi masalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau masuk ke kamar dan ambil keputusan untuk berdoa, ambil keputusan untuk baca Alkitab, ambil keputusan untuk beribadah, maka saudaraku, Anda akan lihat segala sesuatu yang menyenangkan. Ya karena itu kita mau belajar pada sore hari ini mengenai suatu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat. Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ya. Suatu keputusan itu bicara sesuatu ending, ya, sesuatu yang ada di akhir. Masalah itu ada di depan. Ya, saudaraku, waktu kita menghadapi masalah, kita diproses di sana untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan itu ending atau akhirnya, saudaraku. Ya, nah, waktu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menghadapi suatu masalah dan proses. Ini menentukan sekali kita sampai kepada titik ending itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam proses ini orang hanya bisa mengambil keputusan dengan hikmat kalau orang itu terlebih dahulu sudah mendapatkan input di dalam dirinya. Ya saudara, Yosua tidak tiba-tiba lalu bilang, beta dan bepung keluarga, semua seisi rumah, beta akan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Itu tidak tiba-tiba Bapak Mama Saudara. Ya. Tetapi itu ada input atau ada hal-hal yang sudah masuk lebih dulu di dalam diri seorang yang bernama Yosua. Ada hal-hal yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Ada hal-hal yang begitu kuat yang membuat prinsipnya tidak bisa berubah. Itu yang membuat dia bisa mengambil keputusan dengan berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya beberapa minggu ini dalam khotbah-khotbah selalu singgung ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada orang waktu minum baygon atau ya angkat tali bunuh diri itu dia sambil menyanyi lagu rohani, itu tidak pernah. Ya, saudara, itu tidak mungkin, saudara. Waktu dia pergi, waktu mau gantung diri dia sambil menyanyi, bersorak-sorai orang-orang benar, lalu dia pihela tali, lalu kemudian VO di depuler. Itu mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang, saudara, waktu mau bunuh diri, sebelum bunuh diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang, sebelum aku minum baygon ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, kuduskanlah di dalam darahmu. Tidak ada, saudara yang terkasih. Ya, yang ada itu pasti suatu kehidupan yang penuh dengan tekanan, saudara, di mana tidak ada lagi Tuhan menguasai orang itu, tidak ada lagi kebenaran di dalam diri orang itu. Ada sesuatu yang mulai bergejolak di dalam dirinya, saudara yang terkasih. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, saudara, kenapa tadi saya katakan tidak mungkin dia baca Alkitab atau tidak mungkin dia menyanyi lagu rohani atau dia tidak mungkin berdoa waktu dia gantung diri? Karena memang selama hidupnya, saudara, dalam proses hidupnya, tantangan-tantangan yang dia hadapi, itu input yang masuk selalu jelek. Ya. Hal-hal yang masuk di dalam dirinya itu sesuatu yang tidak memberikan hikmat untuk dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Nah, kalau Yosua beda. Yosua itu memang dia pun proses hidup itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selepas dari tantangan. Itu bukan baru ketika dia pimpin bangsa Israel. Dari dulu kala waktu dia ikut Musa tuh, itu dia sudah menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi input yang masuk, hal-hal yang masuk di dalam dirinya, itu hal-hal yang membuat dia bisa mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Nah, apa sajakah itu? Mari kita belajar sore hari ini dari pribadi Yosua. Saya berharap kita semua mendapatkan input ini dalam diri kita, ya. Masukan-masukan ini dalam diri kita sehingga nanti kalau saudara ketemu masalah, saudara angkat keputusan tuh aman-aman sah, ya. Saudara pasti akan ambil keputusan yang tidak salah. Ambil keputusan itu pasti tepat. Keputusan yang berhikmat. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Saya mau bagikan 3 input yang Yosua miliki atau Yosua dapati sehingga dia mampu mengambil keputusan yang dipimpin oleh hikmat. Ya. Apa saja input itu? Yang pertama, mari kita buka dulu. Kitab Keluaran pasal 24.
ayat 12 hingga ayat yang ke-14 ya. Kitab Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 24 12 sampai 14 ya. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu berikut, 1, 2, 3. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Jadi saudara lihat, Musa tidak naik ke Gunung Sinai sendirian. Tapi dia bersama dengan abdinya. Siapa namanya? Yosua. Ya saudara. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu ayat 14, mari sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali. Kami itu berarti 2 orang lebih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu jamak. Berarti Musa memang tidak sendiri. Dia bersama Yosua seturut dengan ayat 13 tadi, saudara. Dia dengan Yosua yang naik ke gunung Allah. Sementara tua-tua yang lain tinggal bersama Harun dan Hur. Nah, itu kalimat selanjutnya. Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Tetapi Musa dan Yosua naik ke gunung Allah. Musa dan Yosua naik ke gunung Tuhan. Untuk apa mereka naik ke gunung Tuhan? Mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Mereka mau mengalami, saudaraku, perjumpaan dengan Allah. Mau menjalin suatu hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa lama? 40 hari, 40 malam. Saudara yang terkasih, saya mau tanya, memang tidak di Alkitab dituliskan, tapi menurut logika dan analisa kita, kalau Musa dan Yosua naik ke atas gunung Sinai, lalu kemudian Musa berpuasa, adakah kemungkinan Yosua juga ikut berpuasa? Pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok kotong 2 sendiri di sini nah? Tidak mungkin saudaraku Yosua makan lalu Musa tanganga. Ya toh, itu Yosua kurang ajar, apalagi dia cuma abdi, hamba. Ya, itu saudaraku tidak masuk dalam logika kita. Kalau tuannya saja berpuasa, hambanya pasti berpuasa, abdinya pasti berpuasa. Jadi saudara, memang Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Yosua berpuasa juga 40 hari 40 malam. Tetapi saya yakin kalau Yosua juga ikut naik ke atas gunung Sinai bersama dengan Musa, maka apa yang dilakukan oleh Musa itu juga yang dilakukan oleh Yosua. Apalagi melihat ayat pasal 33, Keluaran 33. Memang Yosua ini suka sekali di hadirat Tuhan ya. Dia suka sekali di hadirat Tuhan. Mari lihat Keluaran 33 ayat yang ke-11. Kitab Keluaran 33 ayat 11. Saya minta jemaat Tuhan akan baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yosua tidak mau tinggalkan kemah. Kenapa? Karena dia baru melihat bagaimana Allah menyatakan diri berbicara kepada Musa. Ada amin? Berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Musa alami itu juga Yosua alami. Kalau Yosua ketemu Tuhan, maka Musa ketemu Tuhan, maka Yosua pun ketemu Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bicara ini adalah input yang pertama yang dimiliki oleh seorang Yosua. Input apakah itu? Bicara soal hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Bicara soal pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Bicara soal saudaraku bagaimana menikmati hadirat Allah. Itulah input
atau masukan yang datang dalam diri Yosua, dan itu menjadi kekuatan buat Yosua ketika menghadapi persoalan, tantangan, masalah. Dia tahu mengambil keputusan karena ada Allah yang menyertai dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ada amin? Makanya saudara, mari semua kita yang hadir pada kesempatan ini, ya, input semacam ini harus kita terus suntikan ke dalam tubuh kita. Ini amunisi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang kita harus terus tingkatkan dalam hidup saudara dan saya. Sebab kalau tanpa ini saudara tidak akan bisa ambil keputusan dengan hikmat, ya. Sebab keputusan dengan hikmat itu hanya bisa terjadi kalau Allah berelasi dengan manusia. Kalau Allah mempunyai hubungan yang intim dengan manusia. Kalau Allah bergaul karib dengan manusia, maka manusia akan dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 25 ayat 14, ya. Jemaat baca ayat ini. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 14. 1, 2, 3. Dan perjanjiannya dia kasih tahu sama kita. Siapa itu orang yang bergaul karib dengan dia. Saudaraku. Jadi waktu kita menghadapi masalah, lalu kita semulai pikir, Tuhan, suson bisa lai. Ya saudara, Tuhan kasih janjinya sama kita. Hei Ebenezer, Mama Arnoldus, siapa lagi yang saya kenal di sini ya, saudara, Kakak Ishak ya, saudara, dia kasih tahu kita, ya. Kamu terima janjiku, kamu terima berkatku. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mundur, jangan bunuh diri. Amin. Tapi kalau tidak dekat Tuhan, siapa mau kasih tahu? Setan bilang lanjutkan. Ya saudara, jangan lama-lama, lu memang hidup di dunia son bisa lai. Ya. Lu mau berapa lama, masalah tambah berat. Ya saudara, itu setan bisik. Saudara. Waktu setan bisik sama saudara, saudara tidak punya kekuatan yang lain. Karena saudara memang tidak punya input pergaulan dengan Allah. Saudara tidak ada masukan hadirat Allah, tidak ada sama sekali. Siapa mau kasih tahu saudara perjanjian-perjanjiannya? Yang ada hanya putus asa, yang ada cuman kecewa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat ya, masalah yang dihadapi Paulus itu berat sekali loh. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 22 mulai sampai dengan ayat 27. Mari kita lihat ayat-ayat ini, kita baca ya bersaut-sautan. 2 Korintus 11 ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. 2-3 silakan jemaat. Saudara kalau ada dalam posisi ini mau apa? Kerap kali dikatakan, ya, di dalam penjara, sering dalam penjara, didera di luar batas. Ya saudara, tiap hari ketemu bahaya maut, bukan bahaya baik. Wih, kalau hidup model begini, ini rasa-rasa bunuh diri lebih sedu. Ini bukan masalah beras habis, uang di saku zon ada, ini masalah berat. Ya. Masuk penjara, keluar penjara, bukan karena bikin korupsi udoi, bukan karena curi, bukan karena berzina, bukan. Ini ada bikin bahaya nih. Tapi lihat deh penderitaan ini mengerikan. Ayat 24, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Aduh, saudara, 5 kali, 1 kali itu 50 pukulan. Kurang 1 berarti 49. Kenapa tidak boleh 50? Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, aturannya tidak boleh lebih. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh lebih dari
50 kali pukulan. Ya, sehingga 39 kali, tidak boleh lebih dari 40 kali. Sehingga mereka pukul itu sampai 39, don't stop. Ya. Don't stop. Siapa tahu tadi double 2 kali di awal, karena saudara yang terkasih. Jadi mereka pukul itu bukan main-main. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 pukulan. Kali 5. Aduh, itu mengerikan sekali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat 25. Silakan jemaat. 1, 2, 3. Dua enam, perhatikan, saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 11. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27, perhatikan, silakan. Saudara lihat itu. Tapi kok dia bisa bilang pencobaan yang aku alami itu pencobaan apa? Biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Biasa yang dia bilang, biasa yang begini nih. 5 kali aku disesa, ya sudah tidak tidur, lapar, ya sudah ini biasa dia bilang. Ini kalau kita bilang luar binasa. Ya. Saudara, kenapa Paulus bisa bilang biasa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga waktu dia menghadapi segala perkara itu, dia bisa tanggung semuanya itu bukan dengan kekuatan dia, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Makanya meskipun percobaannya itu berat, pencobaan itu luar biasa, tapi bersama dengan Tuhan menjadi biasa karena Tuhan memberikan jalan keluar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya, karena itu pada kesempatan yang diberkati ini, saya mau ajak kita semua. Seringkali orang salah ambil keputusan. Ya, berapa banyak rumah tangga cerai karena tidak punya keputusan berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Dia menghadapi masalah, waktu menghadapi masalah dia tidak sanggup lagi, saudaraku. Karena tidak sanggup lagi dia bilang, "Ma, kita jalan masing-masing. Soalnya kalau kita sama-sama terus kayaknya tidak bisa lagi ya saudara." Akhirnya masing-masing. Karena keputusan berat. Hikmat tidak ada. Saudara yang terkasih. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, kalau ada Kristus di pihakmu, tidak ada yang berat. Ada amin? Tuhan tidak pernah mungkin bisik di telinga saudara berkata, "Sudah, lu pun istri yang model begini nih, lu jangan dia lai." Sana ada. Tuhan tidak mungkin bilang begitu. Yang Tuhan bilang pasti kalau kita bergaul karib. Ya saudaraku, Alkitab berkata, "Setialah kepada istrimu." Ya saudara, ya itu Alkitab berkata. Alkitab berkata, "Aku benci perceraian," firman Tuhan. Ya, aku benci kekerasan karena ada pergaulan dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan perjanjian-perjanjiannya. Keputusan tidak akan salah. Anak-anak muda, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak mungkin ambil keputusan yang salah dengan bunuh diri hanya gara-gara batal menikah. Ya saudara, tidak akan. Karena putus pacar, tidak akan. Saudara, kenapa? Karena bergaul karib dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada kita yang melayani lalu berkata, "Aku berhenti melayani sudah." Kenapa? Karena pelayanan tantangan terlalu banyak. Ya, aku berhenti melayani sudah, mundur. Biar orang lain saja. Aku mau urus yang lain. Aku ingin membahagiakan keluargaku. Anda salah ambil keputusan. Dengarkan baik-baik. Orang yang bergaul karib dengan Allah, keputusannya adalah keputusan berhikmat dan pasti membawa kepada keuntungan yang luar biasa. Amin. Nah itu Anda tidak boleh lupakan. Jadi yang pertama sekali lagi, mari ketong semua di tahun 2025 ini tambah bergaul karib dengan Tuhan. Tambah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara input kekuatan dekat dengan Tuhan itu,
masalah apapun yang datang, Anda tidak akan pernah mundur. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya coba-coba cari tahu tentang kasus bunuh diri, ya saudara, dari tahun ke tahun. Ya, saya melihat badan WHO, ya saudara, itu merilis tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tingkat orang bunuh diri itu bukan tambah menurun, tetapi tambah meningkat. Kalau kurvanya naik begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya masalah tambah banyak. Berarti kalau kita pindah tahun 2025, masalah bukan sedikit, masalah tambah lebih banyak. Saudara, Anda masuk bulan Februari, masalah mulai banyak. Masuk bulan Maret, masalah lebih banyak lagi. Pindah di bulan Juli, masalah tambah lebih banyak lagi. Jadi kalau Tuhan masih kasih izin potong hidup, bahkan nanti sampai tahun 2026, 2027, kalau Tuhan masih izinkan kita ada, bukan tambah ringan ini hidup. Masalah akan tambah banyak, tapi inputlah kehadiran Allah dalam diri saudara. Semakin kamu bergaul dengan Tuhan, Anda akan lewati hari lepas hari dengan berkemenangan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang Yosua input di dalam dirinya, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang berhikmat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 34 ayat 9. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikatakan Yosua bin Nun itu penuh dengan roh kebijaksanaan. Ya saudara, apa itu bijaksana? Bijaksana itu bukan pintar, saudaraku, secara berpikir atau punya gelar S1, S2, S3, itu bukan bijaksana. Orang bisa punya gelar tapi tidak bijaksana. Orang bisa pintar, ilmu matematikanya hebat, fisikanya hebat, biologinya hebat, ilmu-ilmu yang dia pelajari sesuai dengan bagiannya, dia bisa luar biasa, tapi belum tentu dia bijaksana. Saudara, karena bijaksana itu bicara tentang cara mengambil keputusan, itu bijaksana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, cara mengambil keputusan itu bijaksana namanya. Jadi kalau kita tidak tahu cara mengambil keputusan, kita akan jadi orang bodoh. Dalam arti, saudaraku, hidup ini. Ya. Makanya jangan heran, saudara, saya mau tanya, ada tidak orang S3 yang selingkuh? Ada tidak? Banyak. Ya. Ada tidak orang yang punya jabatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya. Tapi piara wanita lain. Banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa pertanyaannya? Kok mereka pintar? Kenapa otak tidak jalan? Ini bukan soal otak, saudaraku. Ini soal kebijaksanaan. Ya. Cara mengambil keputusan itu menjadi penting. Nah, Yosua bin Nun itu orang yang dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya, roh kebijaksanaan itu muncul dari mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat Yesaya 11 ayat 2. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 2. Ya, jemaat, mari baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 11 ayat 2. 1, 2, 3. Dimulai dari apa? Roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, maka ada roh hikmat. Kalau ada roh Tuhan, ada roh pengertian. Kalau ada roh Tuhan, ada roh nasihat. Kalau ada roh Tuhan, ada roh keperkasaan. Ada roh pengenalan. Itu kalau ada roh Tuhan. Dengan kata lain, kalau tidak ada roh Tuhan, biar lu sekolah tinggi, tetap sason ada hikmat. Kalau tidak ada roh Tuhan, biar gelar panjang lebar, punya jabatan di mana-mana, tapi Anda tidak akan menjadi orang yang punya pengertian.
Makanya ambil keputusan-keputusan hidup salah terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan. Tapi keputusan-keputusan yang bikin keruh suasana. Bikin ancur ini hidup. Nah, karena itu input yang kedua yang penting dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain pergaulan kita dengan Tuhan. Kita diminta untuk menjadi orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini membicarakan tentang itu. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Kita mundur ayat 16, saudaraku, dan ayat 17. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Silakan, 1, 2, 3 jemaat. Terus ayat 17, sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sampai situ, saudara yang terkasih. Jadi saudara lihat, ayat 18 bicara soal penuh Roh Kudus. Ayat 17 bicara soal bagaimana kita tidak boleh bodoh, tidak boleh salah mengambil keputusan. Artinya betapa pentingnya Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus orang akan salah mengambil keputusan. Sebab tanpa Roh Kudus, Yesaya 11 tadi ayat 2 mengatakan, tidak ada roh hikmat, tidak ada roh pengetahuan, tidak ada roh pengertian. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya saya ulang, orang ambil keputusan-keputusan hidup yang salah. Saudara, hari-hari ini kita semua butuh Roh Kudus memimpin hidup kita. Dikuasai Roh Tuhan, dikuasai Roh Tuhan, itu tiap hari. Saudara, tadi kita baca Efesus 5 ayat 18, itu ditulis dalam bentuk present, dalam bahasa Inggris. Artinya sesuatu yang tidak satu kali, terus menerus. Penuh Roh Kudus itu terus menerus. Di gereja harus penuh Roh Kudus, di rumah penuh Roh Kudus, di tempat kerja mesti penuh Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak penuhi kita, hanya penuh di gereja saja, lalu kita keluar tidak penuh Roh Kudus lagi, penuh roh setan, habis kita. Makanya Roma 8 ayat 14 bilang begini. Roma 8, 14. Anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Itu kata firman Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu anak-anak Allah. Jadi kita mesti kasih kita pun hidup, pimpin, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus pimpin. Ya. Sekolah tinggi boleh, belajar banyak boleh, saudara yang terkasih. Punya kesibukan boleh, tapi jangan lupa bersandar kita bukan pada pekerjaan kita, bersandar bukan pada sekolah tinggi kita, bersandar bukan pada gelar yang banyak, jabatan yang bagus, tapi bersandarlah kepada Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa tanda orang yang menyadari bahwa dia butuh pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya? Saya berikan satu ayat ini buat kita sekalian. Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kitab Sefanya, pasal 4 ayat yang ke-6. Sabar, saya lihat ya. Ya, Sakaria, betul. Pasal 4 ayat 6. Maka kita lihat ayat ini, ya. Ini saya berikan contoh orang yang betul-betul memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan Sakaria 4 ayat 6. Sama-sama 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara lihat itu. Zerubabel itu siapa? Bupati. Ya.
Tapi Tuhan bilang, kasih tahu tuh Bupati Serubabel itu, ingat, bukan karena dia punya keperkasaan, bukan karena dia punya kekuatan, tetapi karena Roh Kudus. Jadi jangan pukul dada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua karena Roh Tuhan. Jadi orang yang menyadari hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu di dalam hidupnya itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita bersandar kepada pimpinan Roh Allah, ya, maka semakin kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Saya ulang ya, saudara. Semakin Anda menaruh sandaran hidupmu kepada Roh Kudus sebagai pengambil keputusan di dalam hidupmu, Anda semakin merasa bahwa dirimu itu tidak ada apa-apanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa bandingkan dengan kitab Yakobus pasal yang keempat. Waktu Tuhan ajar ya untuk orang-orang yang mau bepergian, mau bikin ini dan bikin itu. Tuhan bilang apa sama orang-orang itu? Tuhan bilang, ingat, kalau kamu bisa pergi ke kota anu, janganlah kamu berkata aku ingin berdagang, aku akan buat ini, aku akan buat itu. Jangan. Tapi katakanlah kalau Tuhan menghendaki. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Itu orang yang dipimpin Roh Allah. Keputusan bukan dari dirinya. Keputusan bukan dari kemampuannya. Keputusan bukan karena dia bisa. Tapi keputusan dari Tuhan saja. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh punya rencana? Boleh. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Ya tuh saudara. Tuhan, ini Karmana Belis 250 juta Tuhan. Kamu mesti tanya begitu di Tuhan Allah. Itu kalau orang dipimpin Roh Allah. Tuhan, ini Karmana, ini pekerjaan, ini gaji lumayan Tuhan. Satu hari 5 juta Tuhan, bukan 1 bulan, 1 hari. Tanya Tuhan, saudara. Dibandingkan dengan ini pekerjaan yang satu Tuhan, gajinya cuma 500.000 per hari. Tuhan Yesus, aku jujur, Roh Kudus, kalau ikut kemauanku uang berapa, 500 atau 5 juta? Tolong jemaat sambung. Bagus, ya saudara. Nah, iya kan, itu kita. Siapa mau pilih yang 500? Saya mau pilih yang 5 juta dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi apakah itu adalah pimpinan Roh Tuhan ke 5 juta? Kan belum tentu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka orang yang dipimpin Roh Kudus tidak melihat 5 jutanya. Tapi melihat Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Sebab keputusan 5 juta yang kau ambil bisa saja menjerumuskan kepada hal yang tidak menyenangkan. Nah ini butuh keputusan yang berhikmat dan saya ulang lagi. Itu kecuali Tuhan kita semakin berkurang dan Tuhan bertambah dalam hidup kita. Kita harus semakin merasa diri saya tidak bisa Tuhan dulu, Tuhan dulu, Tuhan dulu. Itu dulu baru orang yang sekali lagi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang namanya sudah dipimpin Roh Kudus. Makanya Yosua, ya, waktu dia sampai ke tanah Kanaan, saudara terkasih dalam Tuhan, 10 pengintai semua lihat, saudaraku itu daerah Kanaan. Tapi 12, semua lihat itu daerah Kanaan, tapi 10 pulang dengan berita apa? Miring. Hanya 2 Yosua dan Kaleb yang berita bagus. Kenapa mereka punya keputusan yang baik, saudaraku yang terkasih? Karena mereka pergi ke sana dipimpin Roh Kudus. Tapi ini yang 10 ini dipimpin kedagingan. Yang ada di lambung otak, susu madu, susu madu, susu madu. Itu di otaknya mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di otak Yosua dan Kaleb adalah apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tanganku, kata firman Allah. Maka saya ulang lagi, hidup dipimpin Roh Kudus itu adalah semakin orang itu merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan di atas segala-galanya, itulah orang yang dipimpin Roh Kudus. Dan pasti tidak ada Roh Kudus pimpin kita kepada hal yang tidak menyenangkan. Lihat ini ayat Yohanes pasal yang ke 16 ayat 13. Mari kita lihat. Yohanes 16 ayat 13. Perhatikan ini teks. Yohanes 16 ayat 13.
bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Roh Kudus tidak mungkin pimpin kotompi jalan salah. 1, 2, 3. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu dia suka kasih tahu kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Maka kalau Roh Kudus itu kuasai seseorang, dia tidak mungkin hidup di dalam, saudaraku, kesesatan. Tidak mungkin. Roh Kudus kalau kuasai orang, dia akan tuntun itu orang pergi kepada kebenaran. Karena Roh Kudus akan bukakan, Roh Kudus itu akan nyatakan, Roh Kudus akan singkapkan. Saudara yang terkasih. Maka kita mesti bedakan suara Roh Kudus dengan suara hati nurani. Itu beda. Saudara yang terkasih. Memang terkadang Roh Kudus bisa memakai hati nurani kita. Ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua kata-kata hati nuranimu itu adalah kata-kata Roh Kudus. Ingat itu. Saya pernah dapat contoh, saya pernah dapat kasus begini, saudara. Orang datang kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, saya ini lagi masalah dengan istri. Tapi saya tidak tahu saya punya istri punya jalan pikiran itu karena mana. Padahal saya ini hati tulus sekali. Ya saudara. Ya. Lalu saya tanya dia, maksudnya bagaimana? Tolong diperjelas dong. Begini Bapak, ya, saya dan istri ini sekarang lagi bakalai di rumah. Ya, kenapa bakalai? Kan begini Pak Pendeta, ya, saya ini punya tetangga di sebelah rumah. Tetangga itu anaknya 5 orang. Apakah salah saya membantu mereka? Saudara, saya bilang, wah tidak salah. Itu baik. Kita harus saling menolong, saling membantu. Nah, itu Pak Pendeta. Saya itu juga begitu. Sesuai dengan apa kata hati nurani saya Pak Pendeta. Setiap kali saya lewat, aduh hati saya ini iba. Dan hati nurani saya itu bicara bantu mereka, tolong mereka, bantu mereka, tolong mereka. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang sama saya bantu mereka Pak. Ya. Ya, oh puji Tuhan saya bilang begitu. Lalu kenapa istri Bapak marah-marah? Saya tanya begitu. Ya. Lalu kemudian dia bilang begini. Iya ini yang menjadi soal Pak Pendeta. Istri saya itu tidak mengerti. Ya, kenapa istri Bapak tidak mengerti? Padahal Bapak bantu. Ya, saya kan maksudnya bantu lebih dekat Bapak. Ya, jadi dia bukan hanya bantu, tetapi sekaligus dia juga mau memperistri istri yang itu juga. Ya, alasannya karena anak 5 suami sudah meninggal. Saudara, hati nurani saya tidak bisa Bapak. Setiap kali saya lihat itu hati saya jatuh. Air mata saya mengalir. Ya saudara. Jadi dia mau nikah dua-dua. Saya hanya minta pengertian istri saya. Ya. Dia tinggal buka hati saja. Saya bukan cere dia Bapak. Tidak. Saya tetap sayang dia. Lu gila setengah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu lu gila setengah dia pun nama. Nah itu saudaraku, hati nurani yang bicara. Tapi tidak dipimpin Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus tidak akan suruh kau menikah 2. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu pasti bukan Roh Kudus. Hawa nafsu masuk di dalam. Hanya topengnya belas kasihan. Maka anak-anak Tuhan, ingat baik-baik. Kadang-kadang orang atas nama, ya saudara, hati nurani, atas nama kebaikan, tapi tindakan keputusan hidupnya salah. Saya pernah di Jakarta, saudara, ketemu dengan orang yang mati-matian. Ya, dia bilang begini, Bapak kalau kami tidak cerai tidak bisa Pak. Coba Bapak bayangkan mana yang jodoh saya. Saya pusing saudara. Ya, dia bilang begitu. Dulu saya dengan saya punya istri yang pertama Bapak, tiap hari kami hanya bakalai, tidak tahu ujung-ujung. Ya. Tapi istri kedua nih Bapak, kami punya rumah damai sejahtera. Dia tanya, Bapak kalau begitu yang jodoh mana? Yang pertama atau yang kedua? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya kalau ikut kau punya mau yang kedua lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi mau apapun itu, Alkitab sekali lagi membenci perceraian. You know.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab tidak mengajarkan orang boleh menikah sebelum istrinya meninggal atau suaminya meninggal. Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena apa saya ulang lagi? Karena hawa nafsu ditutupi dengan suatu kebaikan. Orang akan jadi tidak melihat apa yang Roh Kudus mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sudah lihat Yosua, Yosua beda. Yosua dipimpin Roh Kudus. Kalau saudaraku dia dipimpin hawa nafsu, mungkin saudara yang terkasih keputusan-keputusan yang dia ambil juga semau-mau dia. Saya percaya waktu ambil keputusan untuk bilang saya punya keluarga yang pilih menyembah Tuhan Allah, beribadah kepada Tuhan, kamu sekalian terserah. Sudah hati sana dukdak. Kalau tiba-tiba dong semua sepakat bilang, kotong sana mau lu yang pimpin lah. Ya. Kotong pecat lu, kan satu bangsa. Saudara. Tapi Yosua tidak mau tahu. Sekali lagi karena dia lebih taat kepada Roh Tuhan. Dia lebih taat kepada Roh Kudus yang menuntun dia. Dia tidak taat kepada siapapun saudaraku manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau bukan Tuhan. Nah ini anak-anak Tuhan. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita dengar baik firman Allah. Tiap hari ini Roh Kudus harus kuasai kita pun hidup. Ya. Kalau Roh Kudus ada kita pun kedagingan mesti mati. Kita mesti terasa bahwa bukan Tuhan tidak bisa. Keputusan mesti Tuhan. Apapun itu resikonya Tuhan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Input ini penting dalam hidup kita. Ya, kalau tidak maka saudara akan jadi orang-orang yang mundur. Di tanggal 25 Desember saya buka akun Facebook saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya temukan di sana. Ada orang yang tinggal lama di Kupang, bukan orang Kupang tapi tinggal lama di Kupang. Pada malam 25 Desember itu mengucapkan 5 kalimat syahadat. Tinggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih. Padahal dia selama lahir sampai dia sudah besar tua. Itu saudaraku, Kristen dia. Kristen. Dari Ambon pindah datang di Kupang, tinggal lama di Kupang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tinggal di kota Kristen lagi. Tapi tiba-tiba bisa murtad. Bisa tinggalkan Kristus. Apa yang menjadi penyebab? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang kalau tidak dipimpin Roh Kudus, dia akan ikuti dia punya kemauan. Orang kalau tidak dipimpin Roh Kudus, semau-mau gue, daging gue bilang apa, gue ikut. Ya. Hawa nafsuku bilang apa, aku ikut. Ya, rasa enak di mana, betapa di situ. Itu orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus semakin menyadari apapun itu keputusannya harus keputusan Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini input yang ketiga, terakhir sekarang. Mari kita lihat. Jadi saya ulang, satu, ingat bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus mesti terus pimpin potompu hidup. Yang ketiga, saudara yang terkasih, mari kita lihat ini ayat firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca bersama-sama ini ayat ya. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Input yang ketiga adalah firman Tuhan. Roh Kudus, ingat, pergaulan intim, doa, hadirat Tuhan, ya nomor 1. Roh Kudus nomor 2, nomor 3 firman Allah. Ini input kita. Saudara yang terkasih, itu ayat bicara jelas ya saudara. Jelas sekali diulang-ulang ya. Dikatakan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum ya. Lalu kemudian jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah siang malam. Itu ayat bilang. Supaya apa? Supaya engkau berhasil dan beruntung dalam perjalanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ketiga ini jangan lupa. Orang hanya bisa ambil keputusan berhikmat
kalau firman Tuhan kuasai dia hidup. Firman Tuhan. Firman Tuhan mesti masuk terus. Firman Tuhan mesti masuk terus. Sebab kalau firman Tuhan soalnya masuk dalam tempung hidup, soalnya dia bisa. Waktu ambil keputusan akan jadi salah. Satu hari ada seorang yang sangat bergaul akrab dengan temannya. Ya, mereka dua sama-sama dokter. Saudara yang terkasih, mulai dari mereka kuliah sampai mereka kerja selalu bersama-sama. Tetapi yang satu ini ateis, orang tidak kenal Tuhan. Yang satu kenal Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang kenal Tuhan ini tidak pernah berhenti, tiap hari omong firman, tiap hari terus menginjili yang dipungkawan ateis ini. Dong dua ini babesti, orang Kupang bilang ya. Sudah tahu bahasa keren yang sekarang. Jadi di mana-mana dong dua sama-sama. Tapi ini ateis tetap pada dia pun prinsip Tuhan tidak ada. Saudara, ini Kristen juga tetap punya prinsip beritakan Injil tidak berhenti. Terus omong meskipun ini satu ateis tolak terus, tolak terus, tolak terus. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk bicara firman. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Satu hari ateis itu berkata begini. Kayaknya kita dua pun pertemanan harus berakhir sampai di sini. Karena beta rasa terganggu. Tiap hari lu hanya main omong lu pun kitab suci, omong lu pun ayat-ayat. Ya saudara, besok bilang besok percaya Tuhan. Tapi lu main omong terus. Jadi lebih baik kau dua tak usah bakawan lagi. Saudaraku yang terkasih. Ya, setelah dengar itu kata-kata, teman Kristen ini kemudian bilang begini. Tidak apa-apa kalau lu mau begitu. Tapi sebelum ketong dua berpisah dan son bakatu mulai, beta mau titip satu ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ayat itu di dalam kitab Kisah 17 ayat yang ke-28. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan ini ayat buat kita, tampilkan. Kisah 17 ayat 28. Ya, saudara, dia ucapkan ini kalimat kepada temannya itu. Saudara, dia bilang kalau nanti satu saat kamu ada di dalam masalah, Kisah 17 ayat 28. Kamu menghadapi tantangan, kamu menghadapi kesulitan, kamu ingat saja Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara yang terkasih, jadi ingat itu kata kalau kamu sudah menghadapi jalan buntu, kamu sudah sulit tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dengan ilmu doktermu kamu tidak bisa dapati jalan keluar lagi. Dengan hikmat dunia kamu sudah tidak bisa lagi. Kamu ingat saja di dalam dia kita hidup. Di dalam dia kita bergerak. Cukup ingat Kisah 17 ayat 28. Saudara, akhirnya mereka dua berpisah. Saling saudaraku berjabatan tangan dan pelukan. Lalu berpisahlah mereka berdua. Saudara, dalam pekerjaan sudah cukup lama mereka tidak jumpa. Satu hari saudara, si dokter ateis ini ditempatkan di satu daerah yang cukup terpencil. Ya. Lalu kemudian saudara, tiba-tiba malam hari, ya, di tengah-tengah kegelapan hujan deras, saudara, larilah seorang anak kecil datang ke rumah dokter itu. Lalu sambil gedor pintu rumah dokter. Lalu saudaraku, gedor begini saudara, lama sekali karena sudah larut malam sekitar jam 12 malam. Dokter kemudian tiba-tiba kaget bangun, mata gelap-gelap. Siapa ini yang datang gedor malam-malam? Buka pintu ternyata ada seorang anak kecil. Kenapa? Dia bilang, dokter tolong ya, ibu saya yang kemarin dulu dokter obati, sekarang kumat lagi penyakitnya. Tetapi obatnya habis dokter. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dokter tolong dulu bantu saya, kasih obat supaya saya pulang kasih minum orang tua saya. Karena dia dalam keadaan yang parah sekarang. Saudara yang terkasih, dokter tiba-tiba masuk saudaraku. Lalu kemudian dia ambil satu botol obat. Saudara yang terkasih, ini ya pergi kasih minum ibumu. Lalu saudaraku, anak ini seketika itu juga langsung lari saudara yang terkasih. Karena dia takut ibunya meninggal. Dia cepat-cepat lari di tengah-tengah kegelapan, hujan deras, dia lari saudara. Dokter tutup pintu lalu kemudian naik tidur kembali. Waktu tidur dokter, kayaknya tadi saya kasih obat salah. Saudara, dokter kaget bangun saudara. Dia pergi cek kembali di lemari obat. Saudara, waktu dia pergi cek ternyata betul dia angka salah obat.
obat yang dia angkat botol itu ternyata racun tikus. Saudara, astaga. Dia cepat-cepat keluar, saudaraku. Ya, dia buka pintu. Dia lihat anak ini sudah hilang. Sudah lari. Tapi dia juga tidak tahu rumah anak ini di mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh dia takut sekali. Dia bilang ini bahaya, mam tua bukan sembuh, mam tua langsung mati memang. Ini minum racun tikus ini, saudara. Dia tutup pintu kembali, dia pusing, dia mondar-mandir di dalam rumah, sudah dia stres. Ya. Tapi tiba-tiba dia ingat teman Kristennya yang berkata, kita sudah berpisah tapi ingat. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup di dalam dia, kita bergerak, kita ada di dalam dia. Saudara, waktu ingat ayat kisah 17 ayat 28 ini, lalu ateis ini berkata, Tuhan, kalau memang engkau ada, buktikan. Ya, saya minta hari ini Tuhan, kalau engkau ada, buktikan keadaanmu itu. Orang itu tidak boleh meninggal. Saudara yang terkasih, setelah diucapkan itu kata, tiba-tiba pintu rumahnya digedor kembali. Ya saudara, tok tok tok, Pak dokter, Pak dokter, Pak dokter, saudaraku. Akhirnya dia sudah takut, mam tuh mati pasti. Ya ada dia pikir mam tuh mati, maka ini anak datang marah beta ini. Dia mau buka, dia takut, dia mau buka, tapi ini anak tambah kencang. Dokter tolong ibuku. Ya saudara, akhirnya ini anak sudah karena gedor terus, bapak tua pi buka. Begitu buka, dia bilang, aduh ade minta maaf, dokter tadi bangun mata gelap jadi angka obat salah, dokter minta maaf. Ini anak bilang, dokter saya juga minta maaf. Dia juga kaget, kenapa sama-sama aku minta maaf? Ya, kenapa kau minta maaf? Dia tanya, tadi saya lari kencang, akhirnya saya jatuh dan obat jatuh pecah. Saudara yang terkasih, obat pecah di jalan. Jadi dokter jangan marah, saya kasih obat ulang dulu. Dokter juga bilang, aduh adek jangan marah tadi dokter kasih salah obat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan hari itu saudara, dia kasih obat baru dan dia langsung menyadari bahwa Tuhan benar ada. Amin. Terkadang kalau kita baca firman hari ini, kita anggap biasa-biasa saja. Saudara, tapi kalau engkau sedang menghadapi situasi-situasi yang begitu kalut, ya seperti benang kusut, dengar baik-baik. Engkau akan melihat kekuatan firman itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidupmu. Saya ulang lagi saudara, waktu kita dengar khotbah di gereja, di persekutuan doa, kelihatannya itu ayat biasa-biasa saja. Waktu saudara baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab, tiap pagi baca, mungkin saudara anggap biasa-biasa saja. Tapi dengar baik-baik, ada saat di mana Anda akan lihat bahwa firman yang saudara baca itu tidak biasa-biasa. Amin. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara, input firman dalam hidupmu tiap hari. Ya, kasih hari tambah hari terus, tambah hari, kasih masuk firman dalam tumpung hidup. Sebab kebenaran itu pasti memberikan keputusan yang tepat dalam hidup ini. Tanpa firman Tuhan kita akan jalan buntu. Tanpa firman Tuhan kita akan menuju ke kesesatan. Kita akan jatuh tersandung. Tetapi dengan firman kita akan lihat jalan keluar. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang input kebenaran terus dalam depung hidup, mundur dari pelayanan, mundur dari pengiringan kepada Tuhan, mundur dari kesetiaan kepada Tuhan. Itu tidak mungkin saudara yang terkasih, karena firman itu akan mendarah daging dalam depung hidup. Ya. Hari Selasa kemarin saya khotbah di Oiba, saudara, ada ibu bersaksi, dia pun dia pun cucu jatuh dari pohon kusambi di Tano sana, ini kepala batok pecah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak umur kelas 1 SD, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala batok pecah, ya. Dan mesti saudaraku dioperasi itu ya beberapa kali, karena ini batok, tempurung, jahit habis, mesti begini begitu saudara. Dia bersaksi, dia bilang, aduh beta ini menghadapi masalah dalam rumah tangga ini bukan main-main. Dari tahun pi tahun, son tahu habis-habis ini masalah. Ya.
Tapi dia bersaksi begini, di saat beta mau mundur, ada kekuatan dalam bepun diri. Di saat beta putus asa, kadang beta bilang, Tuhan di mana? Kadang dalam posisi yang susah bisa-bisa. Tapi di saat beta omong begitu, beta lihat, beta rasa ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada firman yang datang memberikan kekuatan kepada beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga dia bisa melewati hari lepas hari hidupnya. Bahkan saudara saat mau operasi, ini mamanya, ini anak, ini sudah dan juga depu nenek, depu oman. Dong ada menangis takut setengah mati. Ya, ini anak bilang begini, kenapa kosong menangis? Anak yang mau operasi ini. Sana apa? Beta son takut dokter operasi biar. Ya sudah. Nah ini anak umur kelas 1 SD. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lihat kalau ada kebenaran di dalam hidup ini saudara. Ada firman di dalam hidup ini. Itu akan memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Saya ulang, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi di saat-saat saudara menghadapi kesulitan, di saat-saat saudara menghadapi tantangan, di saat-saat di mana saudara hilang pengharapan, di sana kekuatan firman itu akan menjadi nyata atas hidup saudara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saya mau tutup dengan beberapa 3 ayat ya paling tidak. Mari kita lihat dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 lebih dulu. Saudara yang terkasih, kita mau baca ayat ini bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 1. Ya, ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara lihat itu kalimat apa? Firman Allah yang disampaikan, Injil itu bukan kata-kata saja. Tapi apa? Kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi saudara kalau baca firman ini ingat, itu bukan kata-kata saja. Itu beda dengan buku tulisan karangan manusia. Itu beda dengan koran, beda. Saudara, itu beda. Itu kata-kata yang mempunyai kepastian. Roma 1 ayat 16-17. Lihat ayat ini. Roma 1 ayat 16 dan 17. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sudah lihat itu, firman Tuhan itu kekuatan. Kekuatan Allah dalam hidup kita. Ayat terakhir, 2 Timotius 3, 16 dan 17. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, 17. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17, 1, 2, 3. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inputlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Maka outputnya yang keluar pasti keputusan yang berhikmat. Ya, tiap hari ingat doa tidak boleh berhenti. Bangun pergaulan karib dengan Tuhan, relasi intim dengan Tuhan. Itu satu, input masuk dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus pimpin hidup kita. Jangan saudaraku hikmat, jangan kepintaran, jangan jabatan, jangan uang, jangan apalagi saudaraku pengalaman, jangan saudara. Tapi Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya. Itu input yang akan membawa saudara lihat keputusan-keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, firman Tuhan terus masuk dalam diri saya. Baca, dengar khotbah, baca, dengar firman. Terus renungkan firman tiap hari.
maka input itu kalau masuk dalam diri saudara, keputusan pasti berhikmat. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, belajar dari Yosua hari ini. Kamu pasti ambil keputusan yang tepat. Amin. Tanya samping kiri kanan, ada masalah kok? Ya, butuh keputusan. Amin toh? Ya, masalah itu butuh hanya satu, keputusan. Masalah tidak bisa kita lari dari dia. Masalah kita tidak bisa buang. Masalah kita tidak bisa hindari. Masalah harus dihadapi. Dihadapi dengan apa? Keputusan yang tepat. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala. Satu pujian kita nyanyikan, kita mau syukuri firman Tuhan.